Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 jurusan Agroteknologi 2022 Universitas Nasional ingin mempresentasikan hasil video yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Mirna Nur Imania, NPM 22500 1516 014. Kenalkan, nama saya Nade Ibrahim Azlau, NPM 22500 1516 012. Perkenalkan, nama saya Yohanes Renaldi Januar Toranggu, NPM saya 22500 151 6016. Perkenalkan, nama saya Renaldi Morsuiling dengan NPM 2250 0151. Perkenalkan, nama saya John Devati Manulam, NPM 22500 1516 017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fajri, nomor pokok mahasiswa 22500 151 6015. Pancasila sebagai sistem etika. Dosen pengampu Masidin Esa NH. Pengertian etika. Apa sih etika itu? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu, apa sih pengertian etika Pancasila itu? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat ada 3, yaitu yang pertama ada etika keutamaan virtue, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik ataupun yang buruk. Yang kedua, ada etika teologis, yang berarti teori menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan yang dilawankan dengan kewajiban. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada etika deontologis, artinya teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pertama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling mencintai sesama manusia. Contoh kedua, mengembangkan sikap tegang rasa. Contoh ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh kedua, cinta tanah air dan bangsa. Contoh ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Contoh kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pertama, menghormati hak-hak orang lain. Contoh kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Contoh ketiga, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Contoh keempat, tidak bersifat boros. Contoh kelima, tidak bergaya hidup mewah. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, zaman Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau PRUMSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNUP, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru, itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Zaman reformasi sistem etika Pancasila. Pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, baik sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika.
1. Sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. 2. Sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. 3. Sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.